balik lagi sama aku Odi. Dan seperti biasa, aku bakal bagiin tips-tips dan informasi menarik buat teman-teman semua. Di episode kali ini, aku mau bahas beberapa alasan kamu yang jarang pamer di sosial media justru hidupnya bakal lebih sukses dan bahagia. Bagi sebagian kamu, media sosial mungkin tak ubahnya buku diari. Apapun yang tengah kamu rasakan dan alami, tak segan kamu bagikan di laman media sosialmu. Seperti sudah menjadi sesuatu yang lumrah, manakala pencapaian dan kemesraan dengan pasangan dikabarkan di media sosial. Bukan sesuatu yang perlu diperkarakan memang, namun akan berubah menjadi sesuatu yang menyebalkan manakala kamu memposisikan diri kamu sebagai orang lain yang membacanya. Bayangin, ketika kamu membuka lini masamu, tiba-tiba dipenuhi dengan postingan orang lain yang bernada pamer, pencapaian, atau umbar kemesraan dengan pasangannya. Sontak, kamu pasti akan menggerutu dengan bilang, "Yuh, apaan sih?" Di tengah banyaknya orang yang hobi mengunggah sesuatu bernada pamer yang menyebalkan tersebut, nyatanya masih ada beberapa orang yang memilih untuk mengunggah sesuatu yang bermanfaat di media sosial. Mereka yang enggan untuk pamer di lini masa. Namun, meski terkesan jarang berbagi pencapaian atau kebersamaan dengan pasangan, bukan berarti mereka nggak punya prestasi atau kebahagiaan yang bisa dibagi. Di balik heningnya lini masa mereka, sebenarnya mereka punya kehidupan yang lebih sukses dan bahagia daripada mereka yang berisik di media sosial. Udah tahu alasannya apa aja? Nah, yuk disimak penjelasan berikut. Yang pertama, jarang mengunggah pencapaian di media sosial bukan berarti mereka pribadi yang tertutup. Justru bagi mereka, pencapaian cukup dirayakan oleh orang-orang yang tersayang. Di tengah banyaknya orang yang narsis, nyatanya masih ada loh segelintir orang yang enggan pamer di lini masa mereka. Bagi mereka, segala pencapaian cukup dibagikan pada orang-orang terdekat. Momen yang membahagiakan pun gak melulu harus diposting di lini masa. Prestasi atau kebersamaan dengan teman dan pasangan gak harus setiap waktu diposting ke lini masa. Tetapi foto mereka sendiri sering muncul di Instagram teman-teman mereka, meski mereka tidak mengunggahnya. Walau terkesan tertutup, nyatanya di balik itu mereka punya kehidupan yang bahagia dan punya banyak teman. Yang kedua, postingan saat mereka traveling jauh dari kesan pamer tapi lebih informatif. Bahkan, muka sendiri pun seringkali gak pernah kelihatan di media sosial. Di zaman yang serba digital ini, banyak orang yang ketagihan untuk unggah apapun ke media sosial mereka, termasuk kegiatan traveling mereka. Gak masalah memang, karena itu menjadi hal siapa aja. Namun, berubah menjadi sesuatu yang menyebalkan ketika postingan foto traveling tersebut disertai dengan caption yang bernada pamer. Kayak gini contohnya. "Ke Bali dulu nih, buang-buang duit gajian. Bermalam dulu nih di hotel bintang 5. Foto yang mereka unggah di lini masa milik mereka seringnya disertai dengan caption yang jauh dari kesan pamer. Bahkan seringnya wajah mereka gak pernah kelihatan di sejumlah foto yang mereka posting. Karena menurut mereka, traveling adalah momen untuk menyegarkan pikiran dan bukan untuk dipamerkan. Yang ketiga, gak hanya tentang pencapaian,
Mereka biasanya juga enggan mengumbar kemesraan di media sosial. Kalaupun mengunggah foto bersama pasangan, seringnya ya disertai caption yang meneduhkan. Jarang mengumbar mesra di media sosial bukan berarti kehidupan percintaan mereka nggak berjalan bahagia. Mereka berprinsip bahwa kebersamaan dengan pasangan nggak harus selalu diunggah ke media sosial. Kalaupun sesekali mengunggah foto bersama pasangan, seringnya disertai dengan caption yang puitis dan bikin baper bacanya, tanpa memperlihatkan kedekatan fisik yang berlebihan. Sudah cukup memperlihatkan status kalian sebagai pasangan. Yang keempat, kebahagiaan atas segala pencapaian gak harus disertai like di media sosial. Justru, mereka yang gak harus lari ke media sosial pun punya kebahagiaan yang lebih real. Banyak orang yang hobi mengunggah foto kebersamaan dengan teman-temannya, nyatanya selalu merasa sepi. Apa yang ditampilkan di lini masa mereka hanya tameng untuk menutupi kehidupan mereka yang sesungguhnya, yang selalu merasa sepi dan kosong. Tetapi di sisi lain, mereka ingin diakui orang lain sebagai pribadi yang selalu bahagia. Berbeda dengan mereka yang hidupnya memang benar-benar dikelilingi oleh keluarga dan sahabat yang tulus menyayangi mereka. Jadi, mereka nggak butuh pengakuan dari orang-orang di media sosial, karena hidup mereka udah cukup bahagia. Yang kelima, ketimbang sibuk membangun citra diri di media sosial, mereka lebih memilih menyibukkan diri untuk mengusahakan mimpi. Pamer di media sosial hanya buang-buang waktu. Kesibukan berkarya membuat mereka nggak punya cukup waktu untuk pamer hal yang nggak penting di media sosial. Karena sebagian besar waktu mereka digunakan untuk mengusahakan cita-cita yang selama ini mereka harapkan menjadi nyata. Pun jika ada waktu untuk mengunggah sesuatu, sebisa mungkin adalah hal yang mengajak pada kebaikan. Yang terakhir, bagi mereka, media sosial adalah laman untuk menyebar kebaikan dan hal-hal yang bermanfaat. Tak ayal jika laman media sosial mereka lebih banyak diwarnai dengan unggahan bernada positif. Ketimbang mengumbar tentang penghargaan ataupun prestasi yang pernah diraih, mereka lebih senang mewarnai lini masa mereka dengan sesuatu yang bernada kebaikan. Entah sekedar mengunggah quotes yang meneduhkan hati ataupun postingan tentang kegiatan amal. Selain itu, tanpa maksud untuk ria, mereka lebih senang membagi pengalaman mereka berkegiatan sosial dengan tujuan untuk menularkan virus berbuat baik. Media sosial adalah kemajuan teknologi yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sebisa mungkin, semua postingan yang tersebar luas akan punya nilai kebajikan tersendiri. Semoga kita jadi lebih bijak dalam hal mengunggah sesuatu di lini masa ya. Karena nggak semua orang nyaman dengan apa yang kita posting. Pastikan bahwa tujuan kita mengunggah sesuatu di media sosial bukan untuk pamer, melainkan didasari tujuan untuk mengajak pada kebaikan. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat ya. Semangat, sampai jumpa di episode selanjutnya.